Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lara Trisuginda dengan nomor induk mahasiswa 181054-2005, Maidila Eka Putri dengan nomor induk mahasiswa 181054-2033, dan Ikma Yadana dengan nomor induk mahasiswa 181054-3001. Dalam video kali ini, kami akan membahas materi mengenai keamanan sosial dan asuransi sosial. Baiklah, kita langsung saja melihat isi atau pembahasan dari materi ini. Yang pertama itu keamanan sosial di Amerika Serikat. Secara umum, program jaminan sosial dan asuransi termasuk pensiun yang disediakan pemerintah, pembayaran cacat, kompensasi pengangguran, dan tunjangan kesehatan. Program yang paling penting dari sudut pandang kebijakan publik adalah yang pertama hari tua, penyintas, dana asuransi kecacatan, sistem pensiun yang disediakan pemerintah. Yang kedua, Medicare, sistem asuransi kesehatan untuk lansia. Yang ketiga, asuransi pengangguran. Di Amerika Serikat saat ini, wira swasta diharuskan oleh hukum untuk membayar pajak jaminan sosial untuk program pensiun dan untuk Medicare, dan karenanya dilindungi oleh sistem jaminan sosial. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kontribusi Asuransi Federal atau VICA yang ditetapkan untuk membiayai pensiun jaminan sosial dan biasanya dipotong dari gaji dan gaji karyawan. Selain itu, pengusaha juga membayar pajak berdasarkan gaji mereka. Selanjutnya itu sistem pensiun keamanan sosial, pay as you go versus sistem pensiun yang didanai sepenuhnya. Sistem pensiun yang didanai sepenuhnya adalah manfaat yang dibayarkan dari dana yang dibangun dari kontribusi oleh atau atas nama anggota dalam sistem pensiun. Nilai dolar dari dana tersebut setidaknya harus sama dengan nilai diskon sekarang dari pensiun yang dijanjikan kepada anggota sistem di masa depan. Administrator sistem pensiun yang didanai penuh menginvestasikan dana dari sistem pensiun dalam berbagai kewajiban keuangan, berusaha mendapatkan tingkat pengembalian dana yang wajar sambil menyeimbangkan pengembalian yang diperoleh dengan risiko apapun yang terkait dengan investasi mereka. Sistem pensiun pay as you go adalah salah satu yang mendanai pensiun untuk pensiunan pekerja pada tahun tertentu seluruhnya melalui kontribusi atau pajak yang dibayarkan oleh pekerja yang saat ini bekerja. Pajak yang dikumpulkan dari setiap bagian dari pensiun jaminan sosial yang tunduk pada pajak penghasilan federal juga digunakan untuk membiayai manfaat pensiun jaminan sosial. Selanjutnya, bagaimana manfaat pensiun dihitung di bawah jaminan sosial? AIME atau penghasilan bulanan rata-rata terindeks adalah ukuran pendapatan bulanan kena pajak rata-rata pekerja hingga maksimum tertentu seumur hidup dalam pekerjaan yang dilindungi oleh tunjangan jaminan sosial. Dalam menghitung AIME, pendapatan nominal pekerja di setiap tahun diindeks untuk mengubah pendapatan dolar aktual pada tahun tersebut sekitar level saat ini. Saya Maidila Eka Putri akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ikma Yadana. Di sini saya menyampaikan tentang tarif penggantian jaminan sosial, di mana terdapat dua tingkat dalam tarif penggantian jaminan sosial ini. Yang pertama yaitu tingkat penggantian kotor. Tingkat penggantian kotor atau gross replacement rate ini adalah tunjangan pensiun bulanan pekerja dibagi dengan pendapatan bulanan di tahun sebelum pensiun. Gross replacement rate ini dirumuskan dengan GRRR sama dengan pendapatan bulanan per pendapatan tenaga kerja bulanan di tahun sebelum pensiun. Tingkat yang kedua yaitu tingkat penggantian bersih. Tingkat penggantian bersih ini atau net replacement rate merupakan ukuran yang lebih baik dari kemurahan hati manfaat pensiun jaminan sosial, di mana NRR ini
atau tingkat penggantian bersih ini lebih tinggi daripada tingkat penggantian kotor. NRR ini dirumuskan dengan manfaat pensiun jaminan sosial bulanan dibagi dengan pendapatan tenaga kerja bulanan setelah pembayaran pajak di tahun sebelum pensiun. Selanjutnya, efek antar generasi dan distributif jaminan sosial. Aspek antar generasi yang menarik dari manfaat jaminan sosial adalah hasil yang tak terelakkan dari memulai sistem pensiun pay as you go. Pekerja yang mencapai usia pensiun pada tahun-tahun awal, sistem jaminan sosial menerima kesepakatan yang lebih baik daripada pekerja yang saat ini pensiun dan mereka yang akan pensiun di masa depan. Perbedaan tingkat penggantian bruto atau GRR, jaminan sosial dengan status keluarga dan pendapatan juga mempengaruhi manfaat yang akan diterima oleh pensiunan pekerja. Secara umum, seperti yang ditunjukkan oleh analisis tingkat penggantian, manfaat pensiun jaminan sosial dibandingkan dengan pajak yang dibayarkan adalah kesepakatan yang lebih baik untuk pekerja berpenghasilan rendah daripada untuk pekerja yang berpenghasilan tinggi. Selanjutnya, perubahan demografi dan jaminan sosial di masa depan. Pemeliharaan tingkat penggantian bruto atau GRR di tingkat yang diatur telah mensyaratkan peningkatan tajam dalam tarif pajak gaji sejak 1970 untuk memberikan pendapatan bagi pensiun saat ini dan di masa depan. Kenaikan pajak akan menghasilkan dana perwalian jaminan sosial tumbuh hingga akhir kuartal pertama abad ke-21. Ini berarti bahwa sistem jaminan sosial tidak akan menjadi sistem pay as you go untuk pekerja saat ini, yang akan membayar pajak tidak hanya untuk membiayai pensiunan saat ini, tetapi juga untuk mengakumulasikan cadangan yang akan membayar sebagian dari pensiun mereka sendiri. Masalah dasarnya adalah bahwa proporsi pensiunan relatif terhadap penduduk yang bekerja telah dan akan terus meningkat. Sejak tahun 1957, angka kelahiran di Amerika Serikat menurun. Dan pada tahun 2000, ada hampir 5 pekerja untuk setiap pensiunan. Proyeksi demografis oleh administrasi jaminan sosial menunjukkan bahwa pada tahun 2050 yang akan mendatang hanya akan ada kurang dari 3 pekerja untuk setiap pensiunan. Solusinya adalah undang-undang baru yang secara tajam meningkatkan baik upah kena pajak maksimum per pekerja dan tarif pajak yang ditetapkan pada upah untuk pengumpulan pajak gaji jaminan sosial. Pada tahun 1977, Kongres mengeluarkan sejumlah amandemen signifikan terhadap Undang-Undang Jaminan Sosial yang memungkinkan kenaikan pajak bersama dengan perubahan tertentu dalam cara perhitungan manfaat jaminan sosial di masa yang akan mendatang untuk mengurangi tarif penggantian. Selanjutnya, kenaikan tarif pajak jaminan sosial. Tarif pajak jaminan sosial dan tingkat upah maksimum per tahun yang dikenakan tarif pajak tersebut telah meningkat secara substansial sejak tahun 1983. Jika reformasi tidak diberlakukan, tarif ini harus naik lebih tinggi lagi di masa depan karena populasi usia dan rasio ketergantungan meningkat. Jika dana perwalian jaminan sosial akan terus mengumpulkan dana yang cukup setiap tahun untuk membayar setidaknya manfaat pensiun pada tahun itu. Jika proyeksi pertumbuhan demografis dan ekonomi benar dan jika tingkat penggantian untuk pensiun jaminan sosial tetap seperti yang diatur saat ini, maka proporsi PDB atau produk domestik bruto yang dialokasikan untuk pensiun jaminan sosial akan meningkat selama paruh pertama abad ke-21. Selanjutnya, dampak keamanan sosial terhadap tabungan dan insentif kerja.
Kita lihat dari insentif kerja. Jaminan sosial mempengaruhi jumlah angkatan kerja dengan mempengaruhi kesediaan pekerja dan pasangan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja dan dengan mengontrol usia pensiun. Manfaat jaminan sosial mengurangi insentif bahwa pekerja yang lebih tua mungkin harus bekerja di luar usia, di mana mereka dapat mulai mengumpulkan manfaat. Selanjutnya yaitu menghemat insentif. Di antara kritik paling serius terhadap sistem jaminan sosial adalah pernyataan bahwa sistem itu secara signifikan bisa mengurangi tingkat tabungan dan pembentukan modal dalam perekonomian. Hal ini dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dan potensi ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja dan juga meningkatkan pendapatan. Perhatian dasarnya adalah bahwa sistem pensiun pembayaran sesuai pemakaian telah menciptakan ilusi bahwa kontribusi pajak ditempatkan dalam dana perwalian dan diinvestasikan untuk memberikan tunjangan pensiun. Sebenarnya biaya peluang dari sistem pembayaran manfaat pensiun semacam itu adalah pengembalian modal yang hilang yang bisa diperoleh seandainya pajak yang terkumpul telah diinvestasikan dalam dana perwalian yang sebenarnya. Lalu, akibatnya, mereka yang membayar pajak jaminan sosial menerima klaim bukan atas aset modal apapun sebagai imbalannya, tetapi terhadap penghasilan calon pekerja yang akan membiayai pensiun pekerja saat ini ketika dia pensiun. Selanjutnya ada efek substitusi aset. Janji pensiun jaminan sosial menghasilkan apa yang disebut Feldstein sebagai efek substitusi aset, yang mengurangi insentif untuk menabung. Selain itu, pajak jam sostek secara langsung mengurangi pendapatan pekerja, sehingga kemampuan menabung pun berkurang. Nah, dan ini pada gilirannya akan semakin menurunkan tingkat dari tabungan tersebut. Selanjutnya ada efek pensiun yang diinduksi. Efek pensiun yang diinduksi hasil dari fakta bahwa manfaat jaminan sosial dan tes pendapatan untuk manfaat tersebut itu cenderung memberikan insentif untuk pensiun dini dan juga mengurangi pekerjaan selama masa pensiun. Hal ini pada gilirannya akan memberikan insentif bagi pekerja untuk menabung lebih banyak untuk masa pensiun mereka nanti yang akan lebih lama. Feldstein juga pernah berpendapat bahwa efek substitusi aset itu lebih besar daripada efek penghentian yang diinduksi. Jika ini benar, pengurangan simpanan yang dihasilkan itu mengurangi investasi dan cenderung membuat modal lebih langka daripada yang seharusnya. Kelangkaan modal itu mengakibatkan pekerjaan memilih lebih sedikit mesin dan peralatan lain untuk digunakan daripada yang seharusnya mereka miliki. Nah, ini juga bisa mengurangi produktivitas mereka dan juga menghasilkan upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya yang bisa mereka dapatkan. Selanjutnya ada efek warisan. Analisis lebih lanjut oleh Robert J. Barrow yang menunjukkan dasar teoritis untuk percaya bahwa efek substitusi aset Feldstein itu diimbangi oleh pengaruh lain dari pensiun jaminan sosial pada insentif tabungan. Barrow berpendapat bahwa ada insentif kuat bagi orang tua untuk mewariskan warisan kepada anak-anak mereka, dan juga disebut tadi efek warisan. Jaminan sosial pada dasarnya adalah kesepakatan antar generasi untuk membiayai pensiun dengan pajak atas penduduk yang bekerja. Perpindahan penduduk yang bekerja ke pensiunan yang melekat pada manfaat jaminan sosial yang dibiayai pajak. Nah, meningkatkan kemampuan generasi pensiunan untuk menyisihkan dana untuk warisan kepada anak-anak mereka nanti. Dan Barrow juga meyakini dengan adanya dana pensiun jam sostek itu bisa memberikan insentif bagi para lansia untuk menambah tabungan dengan memberikan warisan kepada anak-anaknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai asuransi kesehatan untuk lansia, perawatan obat.
Medicare adalah program asuransi kesehatan untuk orang-orang yang memenuhi syarat yang berusia di atas 65 tahun yang secara umum telah bekerja dalam pekerjaan yang memenuhi syarat yang dikenakan pajak HI untuk jangka waktu 10 tahun dan beberapa pekerjaan dengan disabilitas. Medicare juga membayar untuk cuci darah dan transplantasi ginjal bagi korban penyakit ginjal berapapun usianya. Bagian A dari Medicare adalah program asuransi rumah sakit yang dibiayai oleh pajak gaji khusus, yang hasilnya masuk ke dana asuransi rumah sakit Medicare. Bagian B dari Medicare adalah asuransi kesehatan tambahan untuk layanan dokter, tes diagnostik, dan beberapa layanan perawatan kesehatan di rumah. Bagian C, yang juga disebut Medicare Advantage, adalah sistem rencana asuransi kesehatan swasta yang memberikan bagian A, bagian B, dan biasanya manfaat obat resep kepada penerima manfaat Medicare yang memilih untuk mendaftar di dalamnya. Pada 2008, terdapat sekitar 20% penerima Medicare terdaftar di bagian C. Pembahasan selanjutnya yaitu asuransi pengangguran. Asuransi pengangguran disahkan menjadi undang-undang sebagai bagian dari Undang-Undang Jaminan Sosial tahun 1935. Asuransi pengangguran dibiayai oleh pajak gaji yang dipungut seluruhnya pada majikan dengan gaji kena pajak hingga maksimum mencapai $7.000 per pekerja. Tarif pajak yang dibayarkan oleh setiap pemberi kerja sebagian didasarkan pada pengalaman PHK perusahaan. Dengan perusahaan yang memiliki jumlah PHK yang relatif lebih tinggi, membayar tarif pajak yang lebih tinggi. Pajak ini nantinya akan dikumpulkan oleh pemerintah federal, tetapi sebagian besar di dana tersebut akan dikembalikan lagi kepada negara bagian yang mengelola program asuransi pengangguran. Nah, tidak seperti asuransi kesehatan, tunjangan asuransi dari pengangguran ini biasanya tidak disediakan oleh perusahaan asuransi swasta. Baiklah, sekian video pembahasan materi dari kelompok 2 kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam isi materi ataupun pembahasan yang kurang tepat, kami mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.